Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sanichiko Bragi, yaitu salah satu perwakilan dari kelompok algoritme. Akan menjelaskan salah satu metode dari sistem pendukung keputusan, yaitu search method. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang yaitu ada Yohanes Feli Sabadino dengan NIM 083, kemudian ada Tito Anggoro dengan NIM 085, dan saya sendiri Sanichi Bragi dengan NIM 089, dan terakhir ada Muhammad Faisal Karim dengan NIM 090. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu mulai dari pendahuluan, kemudian ada analytical techniques, kemudian ada blind searching, dan yang terakhir ada heuristic. Ya, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Faisal Karim. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ciko. Untuk yang awal dari pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi saat ini sangat signifikan dan banyak teknologi-teknologi baru yang bermunculan dan membuat dampak yang signifikan. Bagian besar teknologi ini, jika kita perhatikan, selalu mengarah kepada intelligence action, yaitu kepintaran buatan yang digunakan untuk mengambil aksi dalam menentukan sebuah keputusan. Sebagai contoh, ketika kita berada di tengah jalan dan kita ingin menaiki taksi, kita dapat memecahkan masalah ini dalam beberapa cara, berbeda tergantung pada tingkat kecerdasan yang kita masukkan ke dalam solusi kita. Kemudian bagaimana kita bisa merancang sesuatu yang dapat memanfaatkan semua data dan memberikan solusi terbaik kepada orang di tengah jalan. Kita dapat mengatakan bahwa tindakan cerdas melibatkan pencarian dalam beberapa cara. Pencarian diperlukan dalam berbagai situasi, sehingga mengembangkan algoritma yang kuat secara matematis dan komputasi adalah suatu keharusan mutlak. Dalam sebagian besar situasi kehidupan nyata, kita tidak benar-benar tahu kemana harus mencari atau bagaimana pencarian tertentu akan berjalan dengan baik. Lalu bagaimana kita merumuskan hal ini? Nah, kita akan bahas dalam 3 jenis metode pencarian untuk pemecahan suatu masalah. Saya kembalikan kepada Mas Ciko. Ya, terima kasih Mas Faisal atas penjelasannya dari pembagian pendahuluan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu analytical techniques. Ya, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, analytical techniques merupakan menggunakan rumus matematika untuk mendapatkan, sebentar, ya, untuk mendapatkan solusi yang secara optimal, yang dimana untuk memprediksi hasil-hasil tertentu. Nah, analytical techniques ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terstruktur atau terorganisir. Biasanya bersifat operasional di bidang-bidang seperti alokasi sumber daya atau manajemen inventaris. Nah, penggunaan algoritma analytical techniques ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pencarian. Nah, sesuai dengan namanya, search model, yaitu berguna untuk meningkatkan pencariannya. Nah, algoritma adalah proses pencarian langkah demi langkah atau step by step untuk mendapatkan hasil yang atau solusi secara optimal. Solusi ini diuji dan dihasilkan untuk suatu improvement yang mungkin benar kepastiannya. Suatu improvement dapat dibuat bila memungkinkan atau dapat dibuat jika eh, secara opsional itu dapat dilaksanakan gitu. Dan solusi baru dapat terbentuk berdasarkan beberapa prinsip suatu pilihan. Proses ini sampai tidak ada perbaikan yang lebih lanjut. Nah, sebagian besar masalah pemrograman matematika atau pemrograman eh, perhitungan
yaitu diselesaikan dengan menggunakan algoritma yang efisien. Web searching juga menggunakan berbagai algoritma untuk mempercepat search engine atau pencariannya untuk menghasilkan hasil yang akurat dan efektif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh dari bagian ini. Yang pertama ini kita lihat ada gambar yang seperti merupakan flow. Nah, di sini ada alur yang pertama yaitu start. Nah, yaitu jika kita memulai, di situ diberikan pilihan yaitu yes atau no. Yang di dalamnya adalah is improvement possible in proposed solution, yaitu apakah ini nih bisa menjadi solusi atau tujuan yang apa ya, yang akan kita tuju gitu. Nah, jika tidak, itu tuh kita bisa memilih tidak jika solusi yang diberikan itu optimal, yang solusinya itu ya apa ya, masih berakhir gitu. Nah, dan jika kita pilih iya, yaitu kita itu dengan kondisi mengenerate atau membuat suatu solusi yang baru atau solusi yang berinovasi gitu. Nah, jika iya, maka alurnya itu akan mengarahkan kembali ke sebelum decisionnya ini dan setelah melakukan start sampai berulang kali hingga solusinya itu berguna secara optimal. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian blind searching, akan dijelaskan oleh Mas Yohanes Feli Sabatino. Dipersilakan. Mungkin ke Mas Tito dulu ya. Oh ya, dipersilakan untuk Mas Tito. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang blind searching, di mana blind searching juga disebut sebagai pencarian tanpa informasi. Blind searching hanya tahu untuk membedakan keadaan tujuan dari yang lainnya. Artinya di sini bahwa blind searching adalah tahu kapan kita telah mencapai tujuan, tetapi tidak akan memberitahu kita apakah jalan yang sudah kita lalui itu membawa kita ke tujuan kita. Algoritma ini tidak memiliki pengetahuan tentang status masalah. Satu-satunya informasi yang tersedia untuk algoritma blind searching adalah state, the successor function, the goal test, and the path course. Di mana state adalah di mana kita berada sekarang, the successor function sebuah metode untuk mencapai langkah berikutnya, the goal test sebuah tes untuk melihat apakah kita mencapai tujuan kita, the path course terkadang sebuah alur mungkin terlihat menjanjikan tetapi juga memiliki kerumitan tersendiri. Terdapat beberapa metode dalam blind searching, yaitu ada depth first search, breadth first search, uniform cost search, iterative deepening, bidirectional search, dan lain-lainnya. Bisa dilanjut. Di sini ada contoh dari penerapan blind searching, yaitu contoh dari gambar tersebut adalah ada rumah berwarna merah dan biru. Di sini misalkan contoh posisi saat ini adalah warna merah dan kita ingin menuju ke rumah warna biru. Pada blind searching menerapkan yaitu metode ini akan melalui satu persatu, akan menjelajahi satu persatu, mungkin itu bisa dari Jalan Insinyur Soekarno, dari Jalan Pandukoh, dan Jalan Sumolowaru, sampai akhirnya mengelilingi menjelajahi semua sampai menuju ke posisi tujuan. Nah, pada dasarnya blind searching tidak memiliki preferensi di mana simbol yang harus dijelajahi. Jadi di sini kita melihat nanti bagaimana sebuah alur yang telah dijelajahi menjadi strategi pencarian dengan menggabungkan beberapa kecerdasan. Selanjutnya, mungkin dari contoh tersebut bertanya-tanya mengapa seseorang menggunakan blind searching, padahal kita bisa menggunakan pencarian dengan beberapa kecerdasan bawaan. Itu karena mungkin tidak ada informasi yang tersedia untuk kita mungkin hanya mencari jawaban dan tidak tahu bahwa kita telah menemukan sampai kita melihatnya.
Brain searching berguna untuk membentuk suatu dasar untuk beberapa pencarian kecerdasan yang akan kita lihat nanti. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai heuristic searching. Next. Jadi heuristic searching ini memungkinkan untuk menemukan suatu aturan yang mendukung proses pencarian dan mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan. Jadi heuristic searching ini beroperasi dengan suatu algoritma perhitungan, tetapi membatasi solusi yang diperiksa, baik dengan membatasi ruang pencarian atau menghentikan metode ini jauh lebih dulu atau lebih awal. Jadi biasanya aturan yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam praktik atau secara teoritis diterapkan dalam metode heuristic searching ini. Jadi dalam heuristic searching sendiri ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Ada hill climbing methods, the best first search, the A-star algorithm, simulated annealing, dan genetic algorithms. Selanjutnya. Baik, seperti contoh pada blind searching ini kurang lebih sama pada heuristic searching, namun dijelaskan tadi terlebih dahulu bahwa heuristic searching ini informasinya lebih lengkap daripada blind searching. Jadi kalau blind searching tadi tidak ada informasi mengenai jarak dari mana ke mana dan dari posisi saat ini ke tujuan jaraknya berapa. Namun pada heuristic searching ini informasi yang diberikan itu lebih lengkap, jadi kemungkinan yang dibuat itu jauh lebih efisien dan efektif, tidak seperti blind searching yang harus mengelilingi semua alur sebelum sampai kepada tujuannya nanti. Next. Jadi seperti contoh yang tadi, yang sama seperti blind searching, heuristic searching ini dapat menghasilkan hasil yang sama, namun dengan informasi yang lebih lengkap. Maka pencarian terhadap tujuan dapat dilakukan dengan lebih singkat juga, dengan tidak harus mencoba seluruh pencarian atau kemungkinan atau alur-alur untuk mengarahkan pada tujuan, namun dapat dilakukan hanya dengan melakukan pencarian terefektif untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu untuk heuristic searching. Saya kembalikan ke Mas Ciko. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Mas Tito Anggoro dan Mas Yohanes Fili Sabatino. Ya, mungkin ini sudah akhir dari presentasi kelompok algoritma terkait search model dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Maka saya mewakili dari kelompok algoritma pamit undur diri dan saya tutup. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye-bye.